Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Halo sobat akhwat dan ikhwan semua. Sobat akhwat dan ikhwan, kira-kira siapakah orang yang pada hari kiamat nanti tidak akan diajak bicara, bahkan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di video ini kita akan membahas 3 golongan orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak. Sobat, pernahkah kalian itu ingin sekali bicara dengan seseorang, tapi orang itu malah memalingkan muka dari kita? Jangankan bicara, bahkan menatap pun mereka tak sudi. Jadi menurut kalian gimana rasanya? Pasti sakit kan? Nah, coba bayangkan kalau sosok yang kita ajak bicara itu adalah Sang Khalik pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukannya Allah itu adalah Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Pengampun? Maka akan sungguh sangat menyakitkan kalau kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun. Ada hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya 3 golongan yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat tidak akan memandang atau melihat kepada mereka dan tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang sangat pedih, yaitu orang tua yang berzina, raja atau pemimpin yang pembohong, dan orang miskin yang sombong. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Lantas 3 golongan itu tidak akan disucikan oleh Allah, maka Allah juga tidak akan memandang atau bahkan melihatnya, bahkan juga tidak akan mengajaknya berbicara. Na'udzubillah min dzalik. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, orang tua yang berzina. Kita pasti sudah tahu kan kalau perbuatan zina itu adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zina itu perbuatan yang sangat tercela, hukumannya pun sangat berat dan harus membuatnya dijauhi oleh siapapun. Anak muda saja dilarang untuk mendekati zina, apalagi orang-orang yang sudah tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman pada Quran surah Al-Isra ayat 32 yang artinya, janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Yang kedua, yaitu raja atau pemimpin yang sangat suka berbohong. Bohong atau dusta itu sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi jika itu dilakukan oleh seorang penguasa, raja, atau bahkan pemimpin. Sebelum jadi pemimpin, ia menjanjikan kepada para rakyat dengan janji yang sangat manis, tapi pada nyatanya si pemimpin ini malah tidak memenuhi janji yang diucapkannya. Ia membohongi seluruh rakyatnya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi hukuman kepada raja dan penguasa yang sombong dan juga pembohong itu. Dan golongan yang terakhir, yaitu orang miskin yang sombong. Sebagai orang yang miskin, tidak punya kelebihan harta atau bahkan tidak punya ilmu, tetapi malah bertindak sombong. Nah, inilah yang sangat dibenci dan sangat dilarang. Bukannya kemiskinan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi sifat sombongnya itulah yang dibenci. Orang yang miskin, tapi jika orang itu sabar, orang yang miskin jika ia penuh syukur, tawadu dan tawakal, maka Allah sangat menyayangi orang yang seperti itu. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, sombong itu artinya adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Saat ini tuh sangat banyak sekali kita temui orang-orang yang miskin, baik itu miskin ilmu ataupun miskin harta, tapi dia tuh malah bangga dengan dirinya sendiri, bahkan tidak mau menerima nasihat dari orang lain, bahkan sampai merendahkan orang lain, menolak apa yang diajarkan oleh orang yang berilmu,
sikapnya sombong, dan perilakunya tercela. Nah, sifat-sifat seperti inilah yang kelak itu tidak akan mendapatkan manisnya surga. Itu tadi adalah 3 golongan orang yang tidak akan diajak bicara, bahkan tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti. Semoga kita terhindar dari ketiga golongan ini. Nauzubillah min dzalik, wallahu a'lam. Sekian dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.